Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur pada hari ini dapat kembali berjumpa dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Senin 7 Juli 2025 ditulis oleh rekan saya Pendeta Lindawati Mismanto dari GKI Manyar Surabaya dengan judul Ikut Pimpinan Tuhan. Dan renungan ini didasarkan pada kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21-27 dan nanti kita akan secara khusus merenungkan ayat yang ke-21 dari Kisah Para Rasul pasal 19. Mari kita berdoa sebelum membaca kitab suci. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau kembali memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan Engkau. Biar telinga kami terbuka dan hati kami juga terbuka, hidup kami bahkan terbuka sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat mengendalikan semua yang kami pikirkan, putuskan, katakan, dan lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat senior, saya akan bacakan Kisah Rasul pasal 19 ayat 21. Dengarkanlah firman Tuhan. Setelah semuanya itu, atas dorongan Roh, Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Sahabat senior, Pak Ali dan istri merasa galau. Setelah pensiun, mereka memutuskan untuk kembali ke kota kelahiran mereka. Sebelum mengambil keputusan ini, mereka telah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Namun ternyata ada berbagai tantangan di kota tersebut. Mereka menerima penolakan warga karena iman mereka kepada Kristus. Sahabat senior, Rasul Paulus juga menghadapi tantangan besar saat mewartakan Injil di Efesus. Seorang pengrajin perak bernama Demetrius merasa bisnisnya terancam. Ia berpikir bahwa bisnisnya yang terkait dengan penyembahan Dewi Artemis akan jatuh jika orang banyak beralih mempercayai Yesus. Karena itu, ia memfitnah Paulus dan menghasut orang banyak untuk menyerang Paulus. Apakah kedatangan Paulus dan ke Efesus itu salah? Bukankah di dalam setiap langkah dan keputusannya ia selalu meminta pimpinan Roh Kudus? Sahabat senior, mengikuti pimpinan Tuhan tidak berarti segala sesuatu akan menjadi lancar tanpa hambatan. Meskipun demikian, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Melalui berbagai cara, Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita yang hidup di dalam pimpinan dan tuntunannya. Sesungguhnya, setiap perkara di dalam hidup kita tidak pernah luput dari perhatian Allah. Ia, Tuhan, tak pernah meninggalkan kita. Jika ada di antara para senior yang ingin didoakan, silakan kirim kepada kami lewat nomor 0812-8188-9191. Mari berdoa. Terima kasih Allah karena Engkau terus hadir dalam hidup kami, menuntun kami ketika menghadapi tantangan-tantangan dalam melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami goyah apalagi mundur, berikan kami terus hikmat dan keberanian agar terus dapat berjalan dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Berkati para senior yang sedang mendengarkan renungan pada saat ini. Beri kesehatan,
berikan kegembiraan dalam melewati masa-masa tua yang Tuhan anugerahkan. Supaya di masa tua pun mereka terus mengalami dan merasakan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat senior renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.